Hai, balik lagi di Ruang Cerita, tapi kali ini aku lagi mendatangi lokasi narasumber saya dan kali ini ada di Kelurahan Cipinang Muara. Di sini saya ketemu narasumber saya yang sangat kece dan inspiratif. Kenapa? Awalnya narasumber saya ini adalah seorang petugas PPSU, namun kini kuliah dan berhasil mendapatkan kumlot. Kemarin juga dapat langsung diselamatin oleh Pak Wagub DKI Jakarta. Nah, bagaimana kesehariannya? Halo, selamat datang di Ruang Cerita. Ruang ceritanya Genpi.co kali ini nggak lagi ada di studio, tapi kita lagi jalan-jalan di Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Nah, kali ini aku nggak kedatangan sih, kali ini aku bertamu ke Kelurahan Cipinang Muara dan aku bertemu sama salah satu narasumber aku yang kece banget hari ini. Langsung aja aku sapa Muhammad Rizky Hidayat, petugas PPSU Kelurahan Cipinang Muara yang mendapatkan gelar kumlot di Universitas Nusa Mandiri. Terima kasih. Halo, selamat datang. Aku ya yang selamat datang ya. Aku terima kasih banyak ya Mas Rizky sudah diperbolehkan main ke Kelurahan Cipinang Muara. Apa kabar Mas Rizky? Alhamdulillah sehat, Mbak. Aku sebelumnya mengucapkan dulu ya selamat dulu sama Mas Rizky karena sudah meraih gelar kumlotnya. S1 ya Mas ya? S1. Jurusan Teknik Informatika. Jadi Mas Rizky ini sebelumnya sudah bekerja di PPSU Cipinang Muara, begitu ya Mas ya? Nah itu berapa lama Mas sebelumnya? Sejak tahun 2015. 2015 sampai hari ini? Sampai hari ini. Oke, dan Mas Rizky ini adalah peraih kumlot di di Universitas Nusa Mandiri Teknik Informatika kayak gitu. Kemarin juga sempat viral karena berita kumlotnya Mas Rizky ini diupload sama Pak Wagub di akun Instagramnya dan makanya kita semua jadi datang ke sini berbondong-bondong. Kayaknya laris banget nih belakangan ini, kayaknya lagi dikejar-kejar media nih kayaknya. Mas Rizky, mungkin boleh diceritain berarti selama kuliah itu tuh emang disambi sama kerja ini ya Mas ya? Betul. Jadi 3 tahun awal saya masuk PPSU itu memang pertama kan di lapangan. Habis itu gaji pertama saya itu saya pakai untuk daftar kuliah langsung. Separuhnya untuk orang tua, separuhnya saya buat daftar kuliah. Gitu. Masuknya itu 1 tahun ke depannya karena saya kan gelombang 1. Saya daftar di September 2015, saya baru mulai kuliah September 2016 gitu. Ya saya 3 tahun itu sambil nyapu, sambil kuliah juga, sorenya kuliah gitu. Dan di seingat saya semester 7 itu baru saya diperbantukan di admin. Semester 7. Oke. Tapi sebelumnya aku pengen lihat dulu deh yang viral boleh dong ditunjukin tuh Mas Rizky. Silahkan diambil gambarnya dulu. Oke, kalau misalnya mau dipakai silahkan. Jadi kan tadi diceritain kalau Mas Rizky ini tuh nyambi kuliah sama kerja gitu ya. Nah itu dulu pas pertama kali di tahun 2015 itu ketika Mas Rizky berarti sudah masih ngerjain kebersihan di jalanan gitu. Betul. Ya Mas ya. Dari 2015 itu dari 2015 awal. Nah 2015 awal itu Mas Rizky di jalanan. Di jalanan, di mana di got juga semua Mbak. Ngapain aja Mas? Ya bersihin got, itu got yang kira-kira cuma 30 cm kita ngolong. Betul. Sehari-hari kayak gitu? Iya. Itu dilakukan berapa tahun? 3 tahun lebih Mbak, 4 tahun lah. 4 tahun? 3 tahun lebih lah, kurang lebih. Terus sampai akhirnya kepikiran, kayaknya aku harus kuliah deh. Itu kenapa Mas? Jadi waktu itu karena aku kan masih paling muda Mbak di sini, paling muda banget. Jadi saya pikir dapat gaji UMR waktu itu 2,7 dengan umur saya masih muda saat itu baru lulus SMA. Ini ada 2 pilihan, saya mau foya-foya bisa banget, foya-foya dalam artian saya mau jajan sana jajan sini. Satu saya bisa juga untuk melanjutkan pendidikan gitu, untuk ngangkat derajat orang tua yang pasti. Saya minta doa sama ibu saya bilang, Mas Rizky mau kuliah. Kata mama, ya silakan, cuman mama nggak punya duit. Kalau mau bayar sendiri ya silakan.
ya udah saya putuskan saya sambil daftar kuliah gitu. Oke. Berarti memang dari awal memang kuliahnya itu memang dari biaya sendiri gitu Biaya ya, Mas? sendiri, Ya? semua full. Jadi itu orang tua saya nggak tahu masalah membiayai kuliah tuh nggak tahu. 1 perak pun sampai saya lulus nggak keluar. Oke. Sampai mungkin mama juga orang awam juga kali ya, kalau tiap semesteran tuh saya kasih tahu, mah nih IPK Rizky 3,7, 3,5 ini biasa aja. Baru seneng kemarin pas datangin Pak Wagub. Iya. Itu tapi berarti dari semester pertama memang udah 3,7 gitu Mas atau berapa? Dia fluktuatif sih, ada yang 3,5, ada yang 3,4. Kuliah juga ada masa jenuhnya juga, Iya, ada yang pasti. 3,1, ada yang 3,2 kayak gitu, Mbak. Oke. Tapi sampai akhirnya ngedapetin cum laude itu. Betul. Nah, kalau misalkan kesulitannya nih Mas, selama ngebagi waktu di PPSU sama di kerjaan di PPSU sampai sama kuliah. Nah, itu gimana? Paling yang saya korbanin itu jam tidur saya, Mbak. Jam tidur itu udah pasti saya korbanin, sebab kalau saya cuman kerja terus kuliah, saya ngerjain tugasnya kapan? Karena kan saya ambil kuliahnya yang reguler tiap hari, bukan Iya. yang Sabtu Minggu. Oke. Gitu. Jadi pulang kuliah saya kadang ke kantor numpang wifi, karena terus di rumah tuh belum pasang wifi, Mbak. Oke. Saya begadang di kantor untuk numpang download. Kalau di anak-anak IT kan downloadannya tuh bukan yang MB lagi, Mbak. Kadang-kadang kita harus minta install aplikasi yang bergiga-giga. Iya. Saya begadang di kantor gitu. Pulang jam 2, jam 3 gitu. Oke, Mas, ini kan tergolong apa ya? Udah cukup milenial lah, maksud jurusannya teknik informatika. Betul. Gitu. Maksudnya apa yang diketahui Mas Rizky saat ngambil jurusan teknik informatika saat itu? Karena waktu itu pas setelah lulus SMP itu kan nggak langsung lanjut SMA, Mbak. Saya kan sempat jaga warnet tuh 2 tahun karena memang nggak ada biaya buat SMA gitu. Oke. Jadi waktu itu pas Pak Gubernur Fauzi Bowo mencanangkan kuliah gratis 12 tahun, sekolah gratis 12 tahun, itu saya udah ngerti komputer karena saya punya basic di warnet ya, kawan. Itu saya daftar sendiri SMA. Jadi ibu saya cuma buat tanda tangan aja. Oh, jadi dari SD, SMP, SMA itu biaya sendiri juga atau gimana? Enggak, maksudnya kan gratis waktu itu. Oh iya. Iya. Oke, terus? SMA saya dapat di SMA Negeri 45 Jakarta Utara. Baru dari situ mulai. Dari situ saya langsung ditawarin tetangga, mau kerja nggak di kelurahan katanya. Saya waktu itu ijazah belum keluar karena baru selesai ujian nasional kan udah nggak ngapa-ngapain, Mbak. Saya pikir saya nggak tanya kerjanya apa, gajinya berapa, yang penting saya kerja sambil nunggu ijazah, niat awalnya, Mbak. Nunggu ijazah SMA. Oke. Ternyata gaji awalnya langsung lumayan. Ya udah, saya lanjutin terus sambil saya tetap studi gitu. Oke. Tadi berapa Mas gajinya? Awal 2,7. 2,7. Sampai sekarang UMR terakhir DKI itu 4,4, cuman karena pandemi itu tetap 4,2. Oh, kayak gitu. Tapi kan tadi Mas bilang bahwa memang ibu mama nggak tahu apa-apa kayak gitu kan, langsung semuanya pilihan di tangan Mas Rizky. Betul. Gitu kan. Nah, berarti maksudnya tapi maksud aku mau tanya sebenarnya gini, Mas Rizky ini juga sebagai tulang punggung keluarga begitu, Mas? Betul. Nah, dari nominal gaji yang didapatkan, terus untuk keluarga, untuk masih sempat bisa nih buat kuliah kayak gitu, Mas? Jadi kalau untuk masalah keuangan itu bukan cuma rajin bekerja aja, Mbak. Yang pertama harus cermat dalam mengatur keuangan. Kalau saya meleset dikit itu pasti ada yang nggak kebayar. Kan saya juga harus pastiin bayar semester di bulan berapa, saya harus menyisihkannya berapa, begitu. Bener-bener cermat, Mbak. Iya, maksud aku kan karena sebagai tulang punggung keluarga, hidup di Jakarta pula. Betul. Terus Mas dengan berapa sama ibu ya? Sama ibu. Mama sama ibu aja berdua saja. Oh, nah itu kan kebutuhannya juga pasti setiap harinya meningkat kan, kayak gitu loh. Maksudnya butuh ini kayak gitu segala macam. Apalagi pandemi nih kemarin terakhir kayak gitu. Nah itu selain mengelola keuangan yang baik, pasti juga Mas juga butuh mengelola waktu ya. Betul. Supaya biar jangan sampai meleset nih kayak gitu. Nah itu caranya gimana, Mas? Untuk waktu sih jadi gini, kalau pulang kuliah tuh lagi dapet tugas,
itu nggak pernah saya tumpuk, karena kalau udah ditumpuk namanya mahasiswa itu udah pasti males mbak. Jadi ketika dapat tugas saya langsung kerjain di malam itu gitu, karena saya pikir saya besok nggak bisa ngerjain, saya besok kerja gitu, besok sorenya udah masuk lagi ke kampus. Jadi saya Ingat guys, jangan ditumpuk kalau kerjaan. saya pangkas Iya, waktu iya. malam saya untuk belajar gitu. Oh, oke. Jadi itu tipsnya guys, supaya enggak punya banyak beban gitu, karena itu sebenarnya kan tanggung jawab kan, tapi belakangan kalau misalkan dikerjakan langsung jadi hilang kan, maksudnya kayak oh ya udah satu persatu langsung kelihatan checklist tugasnya gitu ya. Jadi Oke, ketika oke. ada langkah yang saya udah ambil, Apa tuh? harus ada konsekuensi yang harus saya kurangnya sih. Jam Apa tuh? tidur saya berkurang gitu. Dikurangin kayak gitu, karena harus kerja kayak gitu. Kerja dari jam berapa? Jam berapa? Jam 7 sampai jam 3. 7 Cuman sampai jam 3. kan nggak harus jam 3 toh, kadang kerjaan tuh belum selesai jam 4. Oke. Gitu. 7 sampai jam 3, terus kemudian kalau misalnya kuliahnya dari jam berapa? Kuliah itu minimal start jam 5. Mm-mm. Maksimal tuh pulang setengah 10 gitu. Setengah 10. Cuman kebanyakan jarang sih start jam 5. Dia biasanya habis maghrib. Habis maghrib sampai jam 10. Sampai setengah 10. Sampai setengah 10. Minimal Tapi itu setiap maksimal hari. ke kampus setengah 10. Oh, tapi itu setiap hari ya, Mas? Setiap hari. Cuman kalau kuliah kan nggak full dari jam 5 sampai itu. Cuman ada 2 kelas. Hari Senin misal 2 kelas, hari Selasa 3 kelas gitu. Oke. Jadi waktu free-nya adalah dari jam 3 sampai maghrib aja gitu. Iya. Itu Terus? saya pulang. Heeh. Kalau sempat makan ya saya makan, kalau nggak sempat makan saya mandi aja mbak. Gitu. Apalagi kalau ketemu UAS atau UTS, Yes. itu saya udah nggak mikirin makan. Saya lebih mikir karena 15 menit telat itu nggak boleh masuk. Oh gitu. Gitu. Iya, Jadi iya, saya iya. penting UTS Tapi- dulu, kelar UTS saya mau makan di kantin atau mau makan di luar gitu. Tapi kalau misalkan nggak makan emang tuh bisa ngerjain ya itu? Emang nggak gemeteran ya itu ya? Ya saya sempetin makan mungkin pasti kerja gitu. Yang pasti kalau UTS saya udah nggak sempet makan lagi. Gitu. Banyak kendala-kendala, takut macet di jalan, takut hujan. Jauh lokasinya, Mas? Jatiwaringin nggak terlalu jauh mbak, cuman mbak tahu sendiri lah Jakarta. Kadang-kadang ada aja gitu Jakarta ya. gitu. Ada aja gitu ya. Yang penting saya sampai di kampus setengah jam sebelum UTS itu saya udah aman. Gitu. Jangan sampai saya telat. Karena Oke. kalau udah telat itu udah gerabak-gerubu, udah Udah hancur ya, Wah, moodnya, iya. moodnya lah, apalah Betul. segala macam. Iya benar. Nah, selama menjalani pekerjaan di PPSU ini, mungkin sempat ketemu capek kan kuliah sama kerja capek nih kayak gitu. Sempat ada kayak gituan ya nggak sih? pasti ada, jenuh pasti ada, jenuh di kerjaan pasti ada. Cuman yang saya pikir ada beban tanggung jawab mbak yang harus saya pikul di situ. Satu keluarga, satu pendidikan. Saya pikir kalau saya berhenti di tengah jalan sayang, ketahuan saya kumpulin duit, saya beli gerobak, saya suruh orang kerja. Bener nggak? Iya. Kalau sampai putus tengah jalan sayang mbak. Makanya gimana pun caranya, makanya saya juga harus lulus tepat waktu. Karena kalau lebih kan saya bayaran lagi, saya nggak mau. Jadi Oke. cepet-cepet aja saya lulus gitu. Iya, benar. Tapi setelah saya tepat waktu, jadi nggak akan pemborosan ya. Betul, kayak betul. Iya. Sebenarnya fokusnya cuma itu ya, sebenarnya nggak ngejar kumlot juga waktu itu. Enggak ngejar kumlot juga ya. Saya jalanin apa adanya aja karena tepat waktu dan di atas 3,50 udah memenuhi syarat kumlot. Oh, Gitu. Oke. Ini dong cerita yang kemarin pas Pak Wagub wisudaan diselamatin sama Pak Wagub. Nah, itu gimana tuh? Jadi pada awalnya tuh Pak Sekri cuman minta kayak naskah. Nah, saya kuliah di mana, saya lulusan di mana gitu, PPSU mana. Saya pikir dalam hati saya, oh mungkin Pak Wagub cuman mau ngucapin di media sosial. 2 hari setelah itu Sekrinya telepon saya minta alamat kiriman bunga. Saya ke kampus nggak mungkin minta kirim ke kampus karena pandemi mbak. Kampus itu yang bisa masuk kan cuma mahasiswanya aja, orang tua nggak boleh masuk. Ke rumah, saya pikir rumah juga kayaknya sempit deh. Karena karangan bunga dari Wagub tuh bukan yang kecil mbak, yang lumayan besar. Akhirnya saya koordinasi sama Pak Lurah, sama Bu Sekel minta kirim di kelurahan. Jadi niat awalnya setelah saya wisuda di sana,
pulangnya saya mau foto-foto aja nih sama ibu saya di situ. Nggak ada kepikiran tuh Pak Wagub bakal datang. Iya. Nah, tahu Pak Wagub mau datang itu Jumat sore. Hamin satu. Amin satu. Terus Terus? saya malam harus mengambil keputusan yang tepat. Saya mau datang ke sana atau di sini gitu. Terus akhirnya di sini ya? Di sini, Pak. Di sini. Dia udah jauh-jauh datang, masa kitanya di sana. Iya. Gitu. Akhirnya di sini terus diselamatin, terus Pak Wagub posting di Instagram itu ya. Betul. Kayak gitu. Nah, terus boleh lihat dong Mas atau selempangnya atau apa yang ada di bawah? Bawah? Nah, diambil aja. Wah, ini dia. Selempang Ya, cum laude-nya. Yes. Oke, cum laude, oke. Selamat ya Mas sebelumnya. Wah, bangga banget nih pasti orang tua. Apa orang tua bilangnya Mas? Ibu saya bilang apa ya? Ibu saya kalau bilang kan SD aja nggak lulus gitu. Yang pasti bangga aja, pasti bangga, pasti seneng. Ada gitu. momen haru kemarin. Diajak cum laude itu nggak tahu apa itu cum laude gitu. Kan saya bilang setiap semester kalau saya kasih tahu nilai saya itu biasa aja, nggak ada seneng-senengnya gitu. Oh, tapi ada perasaan yang kayak seneng lebih atau apa Mas yang Mas Rizky? Yang pasti senang dan bersyukur banget saya bisa melanjutkan studi saya. Ini dapat SK dari kampus untuk beasiswa full Oh, di kampus yang lama di magister Universitas ya Mas? Nusa Mandiri ya, magister ilmu S2-nya begitu. Betul. Oh, oke. Ambil jurusan apa Mas? magister ilmu komputer. Sebentar. Oke, ini di S2-nya di universitas yang sama. Yang sama, Terus kemudian ambil jurusan apa Mas? magister ilmu komputer. Dia Oh, cuma ilmu komputer. magisternya cuma ada jurusan magister ilmu komputer. Oh, oke. Berarti ini langsung lanjut S2. Iya, di bulan Maret. Oke, bulan Maret besok guys. Langsung S2 ya kan. Oke, selamat ya sekali Terima lagi. kasih, Mbak. Nah, terus ini aku pengen tanya apa ya? Dari sini apa namanya di PPSU-nya tetap akan terus kerja di sini, Mas? Saya tetap mengabdi di sini karena mau pindah tempat kerja lain pun belum tentu tempat kerja yang baru itu nyaman suasananya, Mbak. Dan belum tentu bisa waktunya fleksibel. Karena di sini kan saya pagi terus, sorenya saya bisa kuliah. Gitu. Apa yang bikin nyaman kerja sebagai petugas PPSU, Mas? Yang bikin nyaman, yang pertama waktu sih, Mbak. Waktu itu benar-benar berpengaruh. Karena kalau saya di pabrik walaupun gajinya mungkin lebih besar, tapi saya nggak bisa lanjut studi mungkin karena kan di sana sip-sipan atau gimana. Walaupun studi mungkin nilainya nanti jelek karena kepotong ada sip. Nah, kalau di PPSU ini saya pagi-pagi terus, jadi sorenya ya saya nggak ngeganggu jadwal studi saya gitu. Sempat juga ada sih tawaran-tawaran dari temen tuh kerja di pabrik, kerja di mana, cuman saya pikir nggak dulu deh. Karena memang fokusnya adalah pengen ngejar sekolahnya. Dan kayak saya gitu. bisa ngatur waktu kalau di sini gitu. Tapi ada panggilan nggak sih Mas bahwa sebenarnya PPSU ini adalah untuk pengabdian untuk masyarakat, kayak gitu Betul. nggak sih? Apa yang mau disampaikan dari situ? Untuk masyarakat sebenarnya jangan bilang kalau nanti kita nggak nyampah lagi PPSU nggak ada kerjaan, jangan bilang kayak gitu. Kenapa? Pernah diapain Mas? Enggak, kalau suka bercandaan kan gitu. Jangan kalau kita nggak nyampah ntar PPSU nggak ada kerjaan, bukan kayak gitu, bukan. PPSU tuh sifatnya menjaga sebenarnya, menjaga kebersihan lingkungan, kayak sampah-sampah yang nggak diduga, orang-orang yang suka buang pinggir jalan itu kita yang bersihin tiap pagi jam 5 pagi. Orang berangkat kerja udah bersih, udah enak dilihat itu. Jam 6 jam 7 mereka emang udah nggak ada di pinggir jalan, cuman udah bersih jalanannya. Gitu. Cuman satu, kita minta tolongnya jangan buang sampah sembarangan, udah itu aja. Karena sampah plastik itu nggak bisa hancur sampai kapanpun. Ada satu penelitian, Mbak, Candi Borobudur itu pas dibongkar itu di bawahnya plastik, makanya dia nggak bisa rubuh.
gitu. Jadi plastik itu sampai kapanpun dia nggak bakal bisa terurai. Betul. Kita minta itu aja kepada masyarakat, bantu PPSU agar tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Sebagai tugas PPSU, apa yang paling berat, Mas? Semuanya berat sih Mbak pekerjaan, nggak cuma PPSU kayaknya. Iya. Nggak, maksudnya bagian di PPSU ini yang paling berat tuh apa ya? Misalnya ketemu orang terus kayak orangnya buang sampah sembarangan, atau kayak pernah digituin nggak sih, kayak misalkan ada orang lewat terus kayak mas ini atau apa sih, dapat perlakuan yang tidak menyenangkan mungkin, atau apa yang di sini? Yang berat sebenarnya ini kalau kayak nyapu atau bersihin got itu memang udah biasa. Paling momen-momen yang kalau kayak hujan gede, angin gede, terus tiba-tiba pohon tumbang dan itu kita harus siaga, itu mungkin paling berat kayak gitu. Apalagi jatuhnya di jalan raya, kita harus cepet-cepet biar nggak macet, biar nggak segalanya gitu. Tapi apa sih Mas kebanggaan kerja di PPSU sendiri? Yang pasti bermanfaat untuk masyarakat, itu kebanggaan tersendiri sih. Gitu. Iya. Jadi nggak hanya dan di lingkungan sendiri, karena kita warga lokal sini, lahir di sini, kerja di kelurahan sini. Gitu. Iya. Jadi kesannya, jadi memang Mas Reski dan teman-teman PPSU lainnya ini menjaga lingkungan sendiri. Betul, gitu. warga kita PPSU kan ada di tiap-tiap kelurahan dan itu yang direkrut emang warga-warga kelurahan situ Mbak, warga lokal. Itu walaupun ada warga-warga Bekasi mungkin itu yang tambahan awal, gitu. Itu yang generasi pertama mungkin, yang pertama awal-awal pada nggak mau jadi PPSU. Gitu. Iya kan dulu kan memang sempat ada banyak yang nggak mau nih Mas. Betul, jadi PPSU. awal-awal tapi sekarang nih rame banget loh Mas. Betul, awal-awal Jalan-jalan tuh di aula pertama kali briefing itu ada sekitar 150 Mbak kalau nggak salah. Setelah dikasih tahu kerjanya begini, nggak boleh nuntut ini itu, nggak ada lembur, itu separohnya keluar Mbak dari aula gitu, pulang. Termasuk saya diem aja di aula. Kenapa diem? Karena selain butuh pekerjaan? Saya kan waktu itu mikirnya saya kerja apa aja lah, yang penting sambil nunggu ijazah. Oke. Daripada saya nggak ngapa-ngapain di rumah. Gitu. Jadi itu yang jadi kebanggaan ya, maksudnya Betul. bisa merawat wilayah sendiri. Betul. Dan memastikan wilayah sendiri itu bersih gitu ya Mas ya. Nah kalau misalkan dari perjalanan panjang Mas Rizky ini kan masih banyak ke depannya, apa yang masih kepengen Mas Rizky capai? Insya Allah kalau emang Allah kasih tempat kerja yang lebih baik, itu ada satu keinginan yang pengen saya capai. Saya mau nabung, saya mau umrohin orang tua saya, itu aja. Bukan untuk diri saya, untuk orang tua saya. Gitu. Apa sih Mas dukungan seperti apa sih yang diberikan oleh ibu, mama ya? Apa? Mama itu orangnya kalau saya minta duit buat jajan, dia nggak pernah kasih dari zaman saya SD, nggak pernah kasih. Cuman kalau saya bilang Ma beli pensil besok, itu pasti diusahain gimana caranya untuk pendidikan ya, itu selalu ada. Gitu ibu saya. Jadi pas sudah besar saya mikir, pendidikan itu benar-benar penting. Kalau saya minta duit buat jajan itu nggak pernah dikasih Mbak. Kalau saya bilang besok beli sepatu udah jebol, itu pasti gimana caranya dibeliin. Yang pasti untuk pendidikan. Bukan berarti, mungkin dulu anggapan saya ibu saya pelit banget gitu, nggak ngasih duit jajan. Kenapa? Nggak, mungkin pas masih saya kecil pikiran saya, mama pelit banget dia nggak ngasih duit jajan gitu. Cuma pas sudah besar saya mikir, ternyata bukan nggak ngasih duit, ternyata duitnya untuk ada keperluan yang lebih penting lagi dari itu. Oke. Sekarang sampai akhirnya sudah S1 dan mau dapat S2 nih, terus udah kerja, apa yang pesannya ibu yang nggak berubah? Apa pesannya ibu buat Mas Rizky? Ibu saya pesan tetap rendah hati dan tetap jadi Rizky yang kayak dulu gitu. Dan tetap membumi gitu. Karena jangan terbang pas lagi dipuji gitu. Karena kebanyakan orang kalau udah lupa daratan susah Mbak. Susah nih turunnya. Oke. Nasihat ibu yang paling mengena atau momen yang paling mengena sama Mas Rizky apa tuh? Mungkin pas waktu kecil atau apa gitu ya?
Mama nggak pernah ngomong banyak sih, cuman kalau soalnya ngomong emang itu jangan pernah tinggalin sholat, itu aja. Mau setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun gelar kita, kalau kita tinggalkan sholat itu nggak berkah, beliau katakan. Oh, oke. Nah, terakhir nih aku mau nanya sebenarnya. Kan tadi udah kuliah, kerja, terus besok S2. Kapan punya waktunya buat pacaran nih? Ada nggak nih? Ada nggak nih? Apa gimana gitu? Kayaknya setelah magister langsung aja Mbak, Waduh. nggak usah pakai pacar-pacaran. Oh, nggak usah pakai pacar-pacaran. Tapi sekarang belum ada pacar nih? Belum. Oh, belum. Berarti yang mau daftar nih, silakan. karena kan udah kecapai nih ya kan S1-nya, terus nanti S2-nya lagi on the way kan. Betul. Terus kerja kan, masih kerja terus sampai sekarang dan ngebagi waktunya udah presisi banget kayak gitu. Terakhir apa harapannya Mas Rizky sekarang ini dalam waktu jangka dekat ini, mau apa yang mau difokusin? Ntar dulu ya Mas, saya juga bingung apa yang Kalau nggak mau kerja aja dulu nggak apa-apa kayak gitu. Yang pasti harapan saya tetap sambil ngabdi, saya tetap bisa menyelesaikan tanggung jawab saya, studi S2 itu dulu untuk jangka pendeknya. Kedepannya biar Allah yang rencanakan nanti. Oke. Yang penting saya tinggal jalanin, Allah udah kasih rezeki, tinggal saya banyak-banyak bersyukur aja. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Rizky, sudah hampir berapa tadi? 30 menit kali ya kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak Mas Rizky waktunya. Aku cuman sedikit kepengen ngobrol tadi dan apa yang nge-highlight bahwa tetap membumi, jangan lupa bersyukur dan Rendah hati. Rendah hati karena apa ya? Kalau kita mau sesuatu memang harus ada yang diperjuangkan, Harus ya. ada yang dikorbanin ketika Iya, kita ada. ambil keputusan, harus ada sesuatu yang harus kita korbanin gitu. Dalam hal ini waktu tidur saya yang saya korbanin. Kenapa? Dalam hal saya ambil pendidikan S1, yang saya korbanin waktu tidur saya. Gitu. Tapi kan kita ke depan ada nabung yang hal-hal yang lain ya, karena itu kan mengorbankan waktu tidur tapi kan bisa ngedapetin hal-hal yang lainnya gitu. Oke, mungkin segitu aja kali ya. Jangan lupa bersyukur, rendah hati, sama Dan jangan tetap membumi. Dan tetap membumi. Muhammad Rizky Hidayat, terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube-nya Genpi.co. Dah.